Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan pada hari ini bersama-sama dalam rangka belajar dan berbagi pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhsin Mutohar dari kelas KPID semester 4. Pemirsa yang dirahmati Allah, pengetahuan adalah sebuah rahmat serta hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita sebagai makhluknya. Pengetahuan juga menjadi pembeda antara makhluk Allah yaitu kita dengan makhluk yang lainnya. Ilmu dan pengetahuan tidak serta-merta instan diberikan Allah kepada kita, melainkan kita sebagai makhluknya tentu harus berusaha untuk mencapai keilmuan itu sendiri. Dari berbagai metode untuk mencari ilmu, membaca adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk kita belajar dalam hal mencari ilmu. Membaca adalah salah satu jembatan menuju tingkat keilmuan itu sendiri. Bahkan Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Alaq yang bunyi pertamanya adalah Iqra, yang artinya membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam suatu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu an, berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata membacanya sedang ia bersusah payah, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Abu Dawud. Dari penggalan hadis di atas, seorang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran saja tetap mendapatkan pahala. Ini menunjukkan bahwa begitu dihargainya sebuah perjuangan seseorang dalam menuntut ilmu atau belajar, khususnya dalam belajar membaca itu sendiri. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa membaca merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam kita mencari ilmu. Bahkan membaca adalah amalan yang paling utama yang dilakukan oleh lisan dan juga bernilai ibadah apabila kita kaitkan dengan konteks membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, melihat fakta bahwa minat baca masyarakat Indonesia menempati urutan terendah itu menjadi sebuah ironi yang sulit kita terima. Lantas apakah kita hanya diam saja membiarkan SDM kita yang begitu banyaknya tak berbanding lurus dengan minat baca yang kurang dari masyarakat kita sendiri? Maka dari itu pentingnya membaca ini harusnya kita terapkan sejak dini, sejak dari lingkungan keluarga, sejak dari anak-anak, bahkan sejak dari kandungan. Rendahnya minat baca ini menjadikan kita sebagai manusia yang terbelakang dalam aspek apapun, tak terkecuali dalam aspek keilmuan keislaman. Lalu, langkah apa yang bisa kita gunakan guna mendobrak dan meningkatkan minat baca, terutama masyarakat Indonesia ini? Sebenarnya ada banyak langkah yang dapat kita lakukan. Sebagai contoh, memberikan edukasi dan pemahaman kepada lingkup terkecil, yaitu keluarga kita. Adapun contoh yang lebih luas yaitu memberikan seminar literasi atau edukasi membaca kepada lingkup masyarakat desa, serta memberikan pemahaman dan juga pengarahan tentang pentingnya membaca kepada masyarakat yang buta huruf. Pemirsa yang dirahmati Allah, lantas apakah peranan kita sebagai makhluk, apakah peranan kita sebagai manusia yang dalam tanda kutip mampu untuk membaca dan memahami isinya? Pemirsa yang dirahmati Allah, lantas apakah peranan kita berhenti sampai situ ketika kita dalam tanda kutip mampu untuk membaca dan memahami isinya? Tidak. Tetapi
kita juga wajib ikut serta menyebarluaskan serta mengedukasi bagaimana pentingnya membaca ini pada aspek kehidupan, terutamanya pada aspek keilmuan. Karena pada hakikatnya ilmu tidak hanya kita cari atau thalabul ilmi, tetapi ilmu juga kita sebarkan atau nasrul ilmi, seperti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah mengamalkannya, berarti kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.